Baik pemirsa, Anda sudah melihat tadi dan juga mendengarkan informasi yang sudah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan bagaimana upaya pemerintah menindaklanjuti temuan dari satu kasus baru yaitu terjangkit varian Omikron dan ternyata ini merupakan transmisi lokal. Sudah dilakukan tracing ataupun juga penelusuran. Nah ini kita akan lihat bagaimana kronologi penambahan kasus Omikron di tanah air. 15 Desember ini menjadi awal mula kasus pertama seorang petugas kebersihan di RSDC Wisma Atlet yang memang kabarnya tertular dari salah satu pasien di sana yang memang bepergian di luar negeri. Kemudian 17 Desember 2021, 2 WNI dari Inggris dan Amerika Serikat terkonfirmasi positif. Bagaimana dengan perjalanan berikutnya? 22 Desember 2021, Kementerian Kesehatan menemukan tambahan 2 kasus baru Omikron. 23 Desember, 3 kasus ini berasal dari warga negara Indonesia yang kembali dari Malaysia dan juga Kongo. Kongo ini memang terletak di Afrika, menjadi salah satu negara yang kabarnya juga menjadi pusat penyebaran dari Omikron. Kemudian tanggal 24 Desember Anda juga bisa saksikan ada 11 kasus berasal dari pelaku perjalanan internasional. 26 Desember tambahan 27 kasus lagi. Nah pada 28 Desember hari ini Kementerian Kesehatan kemudian memberikan pernyataannya bahwa ada 1 kasus baru positif ini Omikron kemudian termasuk transmisi lokal. Artinya pasien yang terinfeksi virus corona varian Omikron ini dinyatakan memang tidak bepergian ke luar negeri dalam beberapa bulan terakhir dan juga dinyatakan tidak berkontak dengan orang yang sudah pernah ke luar negeri dalam waktu beberapa bulan terakhir. Bagaimana kemudian upaya penelusuran yang harusnya dilakukan oleh pemerintah? Karena yang kita takutkan jangan-jangan ini yang terlihat hanya memang 1 kasus. Tapi sebenarnya realitanya di tanah air sudah banyak kasus Omikron yang terjangkit Omikron ini dan memang transmisi lokal. Untuk bisa menjawabnya sudah hadir di samping saya Dr. Erlina Burhan yang juga merupakan dokter spesialis paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup mengagetkan juga dokter kalau selama ini ternyata transmisinya adalah atau bepergian sudah pernah ke luar negeri, ternyata ini adalah transmisi lokal. Apa yang harus kita waspadai? Nanti kita mungkin akan dengarkan jawaban dari dokter, tapi juga saya akan perkenalkan narasumber lainnya. Sudah bergabung juga dengan kita via daring Profesor Chandra Yoga Aditama, mantan Direktur WHO Asia Tenggara dan juga Guru Besar FKUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Chandra. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri Dr. Erlina. Baik, Dr. Erlina mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Karena yang tadi yang seperti pertama sudah sempat saya singgung. Orang ini tidak pernah bepergian ke luar negeri beberapa bulan terakhir. Bahkan kabarnya juga tidak berkontak. Tapi bagaimana bisa kemudian terkena, Dok? Ya, jadi kita harus tahu bahwa salah satu karakteristik dari Omikron ini sangat mudah menular. Itulah yang membedakannya dia dengan dibandingkan Delta dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu bila mana sudah masuk ke Indonesia, kita bisa kecolongan seperti ini. Ini sesuatu yang sebetulnya sudah diprediksi harusnya. Kalau sudah ada di Indonesia, kemungkinan untuk menular kepada orang lain sehingga dikatakan terjadi penularan lokal. Artinya menular dari orang ke orang di suatu komunitas. Nah, ini adalah suatu alarming buat pemerintah dan juga kita. Kita sebagai pribadi maupun masyarakat untuk lebih berhati-hati, lebih disiplin untuk menjaga jangan sampai virus ini masuk ke dalam tubuh kita. Tadi masih banyak pertanyaan di kalangan masyarakat. Sebenarnya varian Omikron ini terdeteksi tidak melalui tes antigen, melalui PCR, Dok? Sebagai dia virus SARS-CoV-2 penyebab COVID, dia terdeteksi, DNA-nya terdeteksi. Tapi untuk memastikan apakah ini Omikron, Alpha, Beta atau Delta, itu perlu pemeriksaan khusus yang namanya whole genome sequencing. Ya, namun dikatakan khusus untuk Omikron dan beberapa varian baru ini kita bisa menduga bahwa ini mungkin probable Omikron. Kalau itu tadi, kalau 2 di antara 3 targetnya menunjukkan positif, tetapi yang gen S targetnya itu tidak terkonfirmasi atau yang disebut dengan STGS failure. Ya, ini adalah salah satu bukti atau surrogate marker ini jangan-jangan ini adalah Omikron.
Ya, Baik. ya jadi adalah disinformasi kalau dikatakan seseorang yang terkonfirmasi virus COVID dengan varian Omikron ini tidak bisa terdeteksi. Terdeteksi sebagai virus penyebab COVID bisa, Ya. tapi untuk variannya, apapun variannya bukan Omikron saja, Ya. itu harus Tes menjalani lagi. pemeriksaan yang lebih sophisticated, yaitu yang disebut sebagai whole genome sequencing. Jadi Baik, pemeriksaan genomik. Baik, karena ini beredar informasi yang simpang siur di kalangan masyarakat, begitu dokter. Nah, Prof. Chandra, tadi sudah dikatakan oleh Dr. Erlina bahwa sebenarnya sudah bisa diprediksi bahwa ini ada di Indonesia, Omikron ini. Kemudian juga bagaikan kecolongan ketika kita mendengar ada satu kasus transmisi lokal. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana upaya mitigasinya, Prof. Chandra? Sebelum sampai mitigasi, saya mau ada 2-3 komentar hubungan dengan video awal tadi. Ya. Yang pertama disebutkan sekarang ada 47 kasus dengan tambahan 1 pasien sekarang. Itu tidak bisa sederhana itu ya, karena kasus yang sekarang dengan 46 lainnya sangat berbeda. 46 lainnya itu berhubungan dengan orang yang datang ke luar negeri, 44 memang datang dari luar negeri, 2 diantaranya tertular dari orang luar negeri. Jadi kita tahu sumbernya dari mana. Yeah. Sementara yang satu ini kita belum tahu sumbernya dari mana. Gitu. Jadi tidak semudah itu mengatakan sekarang 47 ini harus dibedakan 1 dengan 46. Itu komentar saya yang pertama. Komentar saya yang kedua yang saya yakin juga teman-teman saya di Kemenkes sudah lakukan, kita kan punya namanya International Health Regulation yang mengatur penularan penyakit antar negara. Tadi kan disebutkan salah satu di antaranya dari Malaysia. Saya yakin Kementerian Kesehatan kita sudah memberitahu Kementerian Kesehatan Malaysia bahwa ada satu kasus dari tempat Anda. Sehingga mereka juga bisa mencari di Malaysia dari siapa kasus itu tertularnya di Malaysia. Sehingga semua bisa dikendalikan. Kan banyak juga warga negara Indonesia di Malaysia. Jadi bukan hanya karena satu masuk dari Malaysia persoalan selesai. Kita perlu kasih tahu ke Malaysia akan mencari dari mana sumbernya, dilindungi orang Malaysia dan juga orang Indonesia yang ada dekat situ sehingga tidak ada kasus yang berkepanjangan. Itu poin kedua. Yang poin ketiga, sebelum kita mencegah, yang sekarang mesti kita pastikan satu orang tadi kan saya dengar makan di salah satu restoran. Saya pikir kan dia berapa hari itu di Jakarta dari mulai datang sampai ketahuan. Apa benar memang cuma makan hanya di satu restoran selama beberapa hari itu? Yeah. Apa bukan tidak mungkin juga ada di tempat-tempat lain yang mesti? Itu kan takutnya kalau dia menularkan ke orang lain. Tapi yang mesti dicari sekarang bukan hanya dia menularkan ke orang lain, tapi dia tertular dari siapa? Itu kan yang jadi concern saat ini. Dia tertular dari siapa? Dan si orang penular itu sudah menulari siapa saja selain si bapak yang satu orang ini. Jangan-jangan dia sudah menulari orang lain lagi. Itu yang mesti dikejar dulu sekarang untuk dapat informasi yang lebih jelas sehingga kita jelas langkah ke depan berikutnya. Baik, nanti bagaimana langkah ke depan berikutnya Prof. Chandra akan berikan pandangannya, tapi setelah jeda berikut ini Dr. Erlina juga kami akan segera kembali.